kamu baca psikologis secara otomatis memperhatikan sisi psikologis dari konsumen, ya. Prestige pricing, ya. Ini perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk membangun citra merek eksklusif dan berkualitas. Biasanya ini untuk produk-produk yang kalau murah justru malah orang bingung, oh, ini murah ya, jangan-jangan KW. Biasanya seperti itu ya. Kemudian strategi ini cocok diterapkan untuk produk shopping dan specialty yang memerlukan pertimbangan matang di dalam proses pembelian. Ya, produk fashion merupakan salah satu dari produk yang menggunakan strategi ini untuk membangun citra merek di konsumen mereka. Biasanya kalau ini memang fashion ya, yang memakai harga gitu. Kebanyakan karena kalau nggak gitu, mereka pikir ini KW berapa ya kok murah. Harusnya misalnya tas merek ini, Gucci misalnya, ya harusnya segini, kenapa ini segini ya? Jangan-jangan KW gitu. Harusnya misalnya merek ini tuh segini, tapi kenapa kok ini murah? Itu membuat mereka ragu-ragu gitu. Jadi dengan harga yang prestis, harga itu barang itu akan menjadi lebih laku daripada tidak ya. Konsumennya kan biasanya tertentu juga kalau untuk harga-harga yang seperti itu gitu. Kemudian desainer itu juga selalu melakukan itu kan. Kalau dia murah itu dianggapnya itu bonus atau apa gitu. Ya. Kemudian outpricing. Ya. Menetapkan besaran harga yang ganjil dan di bawah jumlah genap dengan harga yang selisih nominal kecil. Outpricing ini biasanya 9999 gitu ya. Ya. Padahal harganya 100.000 tapi dia nulisnya 98,99 gitu. Ya. Itu biar kelihatannya murah kan, tapi ternyata sebenarnya sama harganya. Ya, itu dengan psikologis ya. Psikologis si konsumen. Jadi kalau dia merasa murah, dia beli gitu. Padahal sebetulnya harganya hampir sama kan. Misalnya 99 dikiranya 90, padahal kan 100 gitu. Ya, banyak kan seperti itu. Itu namanya strategi outpricing. Masuk di dalam strategi harga psikologis. Ya. Sorry. Yang ketiga, multiple unit pricing. Oh, ini kalau hari Selasa 1 sampai siang nanti ngajar lagi sampai hari Selasa itu paling banyak. Dari pagi jam 8 ya. Yang ketiga adalah multiple unit pricing. Strategi penentuan harga digunakan perusahaan yang menjual dengan harga yang lebih rendah apabila konsumen membeli dalam jumlah barang yang lebih banyak. Ya. Semakin banyak barang yang dibeli, maka harga per unitnya semakin murah. Biasanya strategi ini kalau Cina itu lebih canggih ya. Dia biasanya lebih senang menjual dengan banyak barang, tapi tingkat keuntungannya nggak besar. Dengan jumlah volume yang banyak, akhirnya gede juga gitu. Daripada ada yang lebih suka menjual langsung gede gitu, padahal sementara nggak banyak yang beli, akhirnya sama aja. Ya, kalau multiple unit pricing ini dia bisa memberikan harga yang lebih murah untuk konsumen yang membeli lebih banyak. Ya. Kemudian price laning. Berusaha menjual produk dengan harga yang berbeda untuk model yang berbeda dalam lini produk tertentu. Setiap model produk memiliki perbedaan kualitas harga yang berbeda-beda. Konsumen dapat memilih produk dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Harga jual ini sering diterapkan oleh produsen komputer di dalam memasarkan produk-produknya. Ya, jadi sendiri-sendiri ini ya. Oke.
Ini price lining dilihat dari psikologis harga ya. Yang kelima adalah leader pricing. Ya, leader tentu saja sebagai pemimpin pasar nih, ya kan? Perusahaan menerapkan harga yang lebih rendah untuk beberapa produk yang mereka jual sehingga akan meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung ke toko mereka. Penetapan harga yang lebih murah dibandingkan tempat lain untuk beberapa item produk diharapkan akan meningkatkan kunjungan pembeli melakukan produk di toko tersebut. Strategi ini sering dilakukan oleh supermarket atau toko serbaguna yang menjual aneka jenis produk yang berbeda, sehingga konsumen tidak hanya membeli produk yang berharga murah, tapi diharapkan akan membeli produk lainnya. Leader pricing ya, dia karena dia leader, dia bisa melakukan ini, ya. Biasanya besar ya, leader pricing. Dia akan melakukan itu dengan posisi memberikan harga yang lebih rendah untuk beberapa produk. Kalau kita lihat di supermarket itu kadang-kadang kan 2 tisu digandeng jadi 1 diskon gitu kan. Terus apa lagi ya? Sabun cuci ditempelin oleh pewangi, ya. Itu yang bisa melakukan itu adalah leader pricing ya, karena dia bisa menekan harga dengan 2 produk atau 3 produk yang dijadikan 1. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah strategi harga diskon. Ya, strategi ini digunakan untuk memberikan potongan harga untuk meningkatkan penjualan. Harga diskon dapat diberikan berdasarkan kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen atau juga dengan menggunakan kartu diskon yang dapat diperoleh oleh konsumen setelah membeli produk yang nilai nominalnya tertentu. Ini sering ya di supermarket ya. Cash diskon yang berupa potongan tunai dari pembayaran yang dilakukan pelanggan. Ini juga sudah sering, kamu sudah lihat kan? Di supermarket itu melakukan strategi harga diskon. Ya. Biasanya anak-anak muda senang ini kalau di Gojek, GoPay, GoFood itu banyak diskonnya juga kan? Kalau pakai apa gitu, anaknya Bu itu kalau main-main itu suka beli macam-macam itu kan diskon. Nah, anak muda itu termasuk kamu kan paling teliti gini-gini, ya kan, Nesya? Kalau beli GoFood mana yang diskon? Dua burger dapat 1 burger gitu. Gue suka geli kalau lihat anak-anak tuh kayak gitu. Ya bagus, pintar, lebih bagus gitu memang. Orang dikasih fasilitas, kenapa nggak dipakai gitu. Itu merupakan strategi dari perusahaan untuk mendapatkan penjualan ya. Untuk meningkatkan penjualan, mendapatkan pembeli. Ya. Kalau pintar lagi, biasanya kalau satu rumah makan atau apa itu, kalau yang pakai online, dia akan tahu kebiasaan si konsumen. Jadi misalnya dia senang beli mie ayam rasa apa misalnya. Mie ayam dengan kuah ini yang banyak. Nah, nanti kita bisa lama-lama bisa tahu kalau kita mencatat data mereka gitu. Ya, kalau dulu Buayu waktu buka, ada anaknya yang buka usaha wirausaha ya. Waktu itu bisa lihat dengan data itu bisa lihat. Oh, si Nesya ini senengannya kalau beli, kan kita punya datanya nih. Kalau beli itu seneng mie ayam kuah dengan jamur yang banyak misalnya. Nanti si Jo beda lagi. Tahu persis nanti pelanggannya itu tahu persis. Akhirnya tahu persis kebiasaan kamu, kemudian kesukaan kamu. Ya sekarang itu bisa dicek kalau misalnya kita mau main pesan makanan atau pesan online. Nah itu si punya data itu bisa tahu. Atau kalau kita menonton ini YouTube ya, kita sering buka itu, secara otomatis yang keluar akan itu kan. Nah, si produsen ini udah tahu yang punya itu udah tahu si produsennya ini. Oh, si perilaku si konsumen itu tahu. Jadi gimana caranya gitu.
pakai diskon, pakai apa, oh yang menyerbu adalah ini dan lain sebagainya. Ya, jadi ini merupakan kebijakan harga ya. Yang terakhir adalah strategi dengan harga diskon. Ya, nah, mungkin sampai sini dulu tentang kebijakan harga. Kita beralih ke presentasi kamu semua. Ya, ini nanti Bayu kirim di